Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah telah memberikan saya kesempatan dalam mempresentasikan makalah yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Video Conference pada Pembelajaran Matematika di Kelas 8 SMP Negeri 1 Majene pada masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Suhra dengan NIM H0218334. Nah, adapun pokok bahasan dalam makalah ini yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian pustaka dan kerangka pikir. Yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Guru dituntut untuk mampu memberikan pengajaran yang dapat mempermudah pemahaman siswa menerima materi pelajaran. Maka dari itu, guru sebisa mungkin dapat menggunakan beberapa media pembelajaran maupun aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Khususnya mata pelajaran matematika, yang dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sukar dipahami. Maka guru sekreatif mungkin dalam menyampaikan materi melalui berbagai media online, seperti penggunaan Classroom, Edmodo, WhatsApp, video conference, misalnya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Maka dari itu, perlu dibahas mengenai media pembelajaran video conference yang dianggap mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas online atau di kelas daring. Yang kedua, dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya efektivitas penggunaan berbagai media pembelajaran di masa pandemi. Yang kedua, kurangnya efektivitas penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran di masa pandemi. Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya. Yang pertama, apakah video conference efektif digunakan pada masa pandemi? Nah, yang kedua, bagaimana tingkat keefektifan video conference pada pembelajaran daring di masa pandemi? Nah, selanjutnya kita masuk tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kajian pustaka. Nah, dari kajian pustaka terdiri dari yang pertama adalah belajar. Arti belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Menurut Baharudin dan Esa dalam Fitria Putri Wulandari 2019 pada halaman 9, belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah cara, proses, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Gagne dalam Wikipedia, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Selanjutnya, menurut Gagne pada tahun 1985 mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Nah, selanjutnya adalah matematika. Menurut Tutik Syahidayanti,
pada tahun 2012 pada halaman 14. Matematika terdiri dari 4 wawasan luas, yaitu aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis. Selain itu, matematika adalah ratunya ilmu, yang berarti bahwa matematika itu tidak bergantung pada bidang studi lain. Sementara menurut Depdiknas dalam Tutik Syahidayanti tahun 2012 pada halaman 14 bahwa matematika meliputi aspek-aspek bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Menurut Tutik Syahidayanti tahun 2012 pada halaman 15, dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek yang disebut dengan abstraksi. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran daring. Menurut Shafni Ermayulis tahun 2020, daring atau dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Selanjutnya adalah video conference. Menurut Heriawan, dalam Herni Arisubekti dan kawan-kawan tahun 2020 pada halaman 430, video conference memakai telekomunikasi audio dan visual untuk membawa orang ke tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk pertemuan. Ini bisa sama sederhananya dengan percakapan di antara dua orang di jabatan pribadi, titik-ke-titik, atau melibatkan beberapa tempat atau multi-titik dengan lebih dari satu orang. Selain audio dan pengiriman visual aktivitas menjumpai, video conference bisa dengan dokumen, informasi yang memperlihatkan dengan komputer, dan whiteboard. Kerangka pikir. Nah, adapun kerangka pikir dalam makalah ini, observasi awal siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Majene. Nah, ada dua masalah yang diperoleh. Pertama, media pembelajaran kurang efektif digunakan pada masa pandemi. Yang kedua, kurang efektivitas penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, adapun solusi yang ditawarkan dalam permasalahan ini, yakni menggunakan video conference dalam pembelajaran pada masa pandemi. Nah, adapun pengaruhnya, yakni video conference efektif dalam pembelajaran matematika, atau bisa disebut video conference efektif digunakan dalam pembelajaran daring pada masa pandemi, khususnya pada mata pelajaran matematika. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari beberapa kajian teori di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa
Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan terciptanya interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Matematika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang angka, tata cara berpikir logis, dan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, dan besaran yang terbagi ke dalam 4 bidang, yaitu aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis. Sedangkan pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru matematika dengan siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan berupa materi matematika. Pembelajaran daring adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan alat teknologi dan jaringan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, ide maupun informasi. Video conference adalah suatu media komunikasi yang merupakan penggabungan antara audio dan visual sebagai suatu aplikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan. Untuk mempermudah dan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena dalam penggunaannya siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung maupun berjauhan. Nah, itulah tadi presentasi tentang makalah yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.